Kita seringkali mengeluh, kita seringkali berkata, ih kayaknya aku gak pantas deh kalau kayak gini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata salah, jangan disimpan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim beserta teman-temanku yang tercinta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat tolong dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Karena beliau, Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Pada kesempatan kali ini, kita selaku pembawa acara ingin membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, penampilan para orator. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Menuju atur acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berbasmalah. Atur acara selanjutnya yaitu penampilan para orator. Orator pertama, dia adalah santri yang berasal dari Jambi, Sumatera. Dia suka membantu temannya untuk mencentang makanan-makanan di rumah makan. Kita sambut Saskia Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina dan guru muhadharah, yang saya sayangi para teman-temanku sekalian, dan yang saya hormati para orator. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat tolong dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Sholawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjadi Diri Sendiri. Definisi menjadi diri sendiri itu banyak. Hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri itu banyak. Akan tetapi banyak sekali orang yang lupa bagaimana caranya menghargai diri sendiri, bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Banyak sekali di antara kita yang terkadang kurang bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Kita seringkali mengeluh. Kita seringkali berkata, ih kayaknya aku gak pantas deh kalau kayak gini. Ih kayaknya gak cocok deh. Ih gini deh. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya seharusnya kita syukuri, akan tetapi kita terkadang terkecoh oleh omongan-omongan orang lain. Kita memiliki potensi, kita memiliki hal-hal yang sebenarnya pantas untuk kita kemukakan, untuk kita publish secara luas, akan tetapi kita malu. Kenapa? Karena kita terkecoh oleh omongan-omongan orang yang mengatakan, ih dia nggak cocok deh kalau kayak gitu, ih dia nggak pantas deh kalau gitu. Kayak aneh deh, mendingan kayak gini. Banyak orang-orang yang mengatakan hal tentang itu. Banyak yang mengkritik kita, banyak yang memberikan kita saran dan solusi. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana cara kita
bisa menjadi diri kita sendiri, menjalani hidup ini secara bahagia. Karena sebenarnya kita bukan tentang apa yang orang pikirkan. Kita itu adalah tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Ada salah satu kutipan yang saya dapat, yaitu dari seorang orator Irlandia. Dia seorang politikus dan seorang novelis. Kata-katanya itu adalah, hidup ini bukan tentang mencari diri Anda, akan tetapi bagaimana cara Anda menciptakan diri Anda sendiri. Mengapa demikian? Karena terkadang kita sibuk jati diri, sibuk bagaimana caranya. Kayaknya aku cocoknya di bagian mana ya? Begini. Akan tetapi kita lupa untuk menciptakan diri kita. Kita lupa bagaimana caranya mensyukuri apa yang sebenarnya kita miliki. Yang saya harapkan, yang saya inginkan adalah bagaimana kita semua bisa mengeluarkan potensi dan bakat kita masing-masing. Karena kadang itu kita merasa kecil, akan tetapi kita sebenarnya bisa meluas pemikiran kita. Objek yang sebenarnya kita pikirkan itu banyak, tapi kita lupa bagaimana cara menghargai hal itu. Mungkin pidato dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Hadza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Orator selanjutnya, dia seseorang yang memiliki jiwa kesenian, yaitu sebagai penari. Dia juga termasuk MPK dari Kementerian KPL yang mencintai kebersihan. Siapakah orangnya? Langsung saja kita sambut dia, Amalia Kavita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Yang terhormat Ustadz Ibrahim, yang terhormat Rara dan Hasna sebagai MC, dan teman-teman 11 SB04 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangannya lah kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pembahasan sebuah ceramah mengenai pandangan Islam terhadap pacaran. Mereka yang berpacaran bukan berarti mereka tidak tahu hukum pacaran itu apa. Sebenarnya mereka yang pacaran itu tahu bahwa pacaran itu dilarang, tapi mereka hanya tidak bisa menahan hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka tahu bahwa itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Seperti dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 32. Potongan ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Dalam potongan ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia, umat Islam ini tidak boleh mendekati zina. Dalam fakta psikologi juga memberikan pendapat bahwa mengenai panca indera. Panca indera itu mengaitkan kita terhadap emosional kita sehari-hari dan terbukti kepada orang-orang yang sudah sering berpacaran karena mereka sering bersentuhan. Panca indera mereka itu sering bersentuhan dan itu mengaitkan mereka terhadap emosional mereka. Jadi orang yang berpacaran itu lebih emosionalnya lebih terwujud daripada orang yang belum pernah berpacaran. Kita sebagai remaja tidak perlu takut dibilang jomblo atau apapun itu. Karena ibaratkan barang yang istimewa itu langka dan barang yang didapat di mana-mana itu murah, diobral. Sama seperti kita yang pacaran. Kalau orang yang sering pacaran itu ya sebagai barang obralan. Kalau kita yang tidak pernah pacaran itu seperti barang yang mahal harganya. Jadi kita di sini
janganlah berpacaran, janganlah kita menginventasi dosa kita di neraka nanti. Jadi kita sebagai remaja saat ini tidak perlu risau jika tidak memiliki pacar, karena jodoh itu tidak akan kemana. Minum sate. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh berpacaran. Kesimpulannya kita tidak boleh berpacaran karena sudah tertera dalam Al-Quran seperti tadi. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam ceramah saya. Minum sirup pakai biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Hazawallahu khairana wa yafazuna walhamdulillah alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya, dia adalah santri yang memiliki jiwa olahragawan. Dia memiliki badan yang kuat, suka berlari, memiliki badan yang elastis seperti Ninja Hattori. Mari kita sambut. Mari kita sambut Alia Hafiz. Belum ya Ustaz, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu al-Musalla alaihi Muhammad al-Mad'ulahu al-Biladu wa-Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan berceramah dengan terinspirasi dari biografi orang hebat. Biografi orang hebat mengatakan ada 5 hal yang perlu kamu katakan saat kondisi sedang terpuruk. 1. This is talk, but so am I. Hal yang kamu lakukan saat ini memang tidak mudah. Tapi kamu jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Hidup ini tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Masalah yang kamu lakukan memang besar, tapi kamu perlu tahu bahwa kamu lebih besar. Kekuatan yang ada di dalam diri kamu jauh lebih besar. You are stronger than you think you are. 2. Keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya juga akan selalu buruk. Situasi bisa berubah, tergantung bagaimana kamu bisa positif mengkondisikannya. 3. Jangan bilang saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Mungkin kamu belum bisa lulus dengan nilai yang memuaskan seperti yang kamu harapkan. Tapi semua itu bisa diraih, semua itu bisa kamu capai. Kalau bukan sekarang, mungkin sebentar lagi. 4. Tantangan ini ada untuk mengajarkan saya. Kalau di sekolah, kita menyelesaikan ujian seberapa serius kita, apa sih Ustaz? Tantangan itu ada untuk mengajarkan saya. Kalau di sekolah, seberapa serius kita mengerjakan ujian, seberhasil kita mendapatkan nilai itu. Kalau hidup, kalau hidup, apa sih? Jika di sekolah, kamu belajar untuk ujian. Dalam hidup, ujianlah yang akan mengajarkan kalian. Orang yang pintar itu, orang yang berhasil itu bukan mereka yang pintar, tapi mereka yang punya rasa penasaran yang tinggi, yang mau cari tahu, yang mau terus berusaha. Coba lagi, belajar lagi, coba lagi sampai berhasil. Selalu ada cara bagi kamu yang mau terus berusaha. 5. Jika kamu ingin mimpimu tercapai,
Ingatlah mimpi itu, buatlah rencana, dan melangkah demi selangkah, mimpimu akan menjadi kenyataan. Sekian dari ceramah saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata salah, jangan disimpan dalam hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Karena waktu telah memisahkan kita, marilah kita tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena di sini kita belajar untuk berceramah. Semua ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan pastikan jangan lupa like, comment, and subscribe. Seluruh dunia. Oke, terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, merdeka.